Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman dan ilmu. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat belajarnya. Sebelum kita mulai coba perhatikan pertanyaan berikut. Menurut kalian, mengapa pada masa tertentu umat Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan di dunia? Baik, hari ini kita akan mempelajari perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu memahami perkembangan peradaban Islam serta meladani semangat para ilmuwan muslim. Baik, anak-anak, kita mulai dengan memahami latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah berhasil menggantikan dinasti Umayyah. Nama Abbasiyah diambil dari Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Perpindahan kekuasaan ini tidak hanya membawa perubahan politik, tetapi juga membawa perubahan besar dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah berada di Baghdad. Kota ini berkembang menjadi kota peropitan dan pusat peradaban dunia Islam dan Baghdad. Para ilmuwan, ulama dan cendekiawan dan berbagai wilayah berkumpul dan mengembangkan ilmu pengetahuannya. Dan selanjutnya kita akan membahas sistem pemerintah dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, khalifah tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pelindungan ilmu pengetahuan pemerintah dan memberikan dukungan penuh kepada para ilmuwan seperti guru dan penulis. Hal ini menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Baik anak-anak, salah satu ciri khas masa Abbasiyah adalah berdirinya itu Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu merupakan pusat ilmu pengetahuan berfungsi sebagai tempat belajar seperti belajar, perpustakaan besar dan pusat penerjemahan seperti karya-karya dari Yunani. Persia dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian dikaji dan dikembangkan dan lebih lanjut oleh ilmuwan. Seperti pada masa Abbasiyah berkembang berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti ada ilmu matematika dengan tokoh Al-Khawarizmi yang dikenal sebagai pelopor Al-Jabari. Dan yang kedua itu ada ilmu kedokteran dengan tokoh Ibnu Sina yang menulis kitab Al-Qanun fil At-Tahid. Dan yang ketiga ilmu filsafat dengan tokoh Al-Farabi. Dan keempat itu ilmu astronomi yang berkembang pesat untuk keperluan ibadah dan navigasi. Dan perkembangan ilmu tersebut kita tuh menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan ilmu sepanjang hayat. Sekarang coba kalian renungkan, anak-anak, mengapa para ilmuwan pada masa Abbasiyah begitu maju? Jawabannya karena mereka memiliki semangat belajar tinggi, sikap terbuka terhadap ilmu dan berbagai bahasa dan tahap, tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Dan nilai-nilai keteladanan ini bisa kita ambil dari masa Abbasiyah, antara lain seperti cinta ilmu, kerja keras, toleransi, dan sikap moderat dalam beragama. Nilai-nilai ini sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan kita untuk sebagai pelajaran di masa sekarang. Baik, terus selanjutnya itu ada kesimpulan dari mata pelajaran kita hari ini itu dinasti Abbasiyah merupakan masa kejayaan peradaban Islam yang dinilai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan munculnya banyak ilmuwan muslim. Nilai penting yang harus kita teladani adalah kecintaan terhadap ilmu, sikap moderat, dan semangat berkontribusi bagi peradaban. Sebagai tugas, silakan kalian
ringkasan tingkat tentang satu tokoh ilmuwan pada Islam pada masa Abbasiyah dan menjelaskan nilai keteladanan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari membawa manfaat dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.